Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pagi ini bersama saya Bunda Ani Kristina. Saya praktisi pendidikan dan hari ini kita akan sharing bersama tentang tema perkembangan bahasa anak usia dini sebagai fondasi keterampilan hidup sepanjang hayat. Sebuah tema yang sangat menarik. Kemampuan berbicara memang sesuatu yang sangat vital. Betapa meresahkan bagi orang tua ketika mendapati anaknya belum dapat berbicara seperti teman-teman seusianya. Misalnya anak saya 1 tahun, teman-temannya sudah bisa babbling, bababa, bibibi. Kok anak saya diam saja ya? Ada temannya umur 2 tahun sudah bisa manggil, Mama, Mama, Papa, Papa. Kok anakku belum bisa ya? Keresahan ini menunjukkan bahwa bahasa sebagai media komunikasi adalah aspek perkembangan anak yang sangat penting untuk diperhatikan. Anak-anak yang kurang berkembang aspek bahasanya menjadi indikasi masalah perkembangan yang lebih luas, khususnya perkembangan kognitif. Mengapa bahasa menjadi salah satu penentu perkembangan kognitif? Karena bahasa adalah media untuk menerima informasi. Dan ketika informasi-informasi itu masuk, diproses di dalam diri anak-anak kita, barulah proses berpikir itu terjadi. Barulah proses berpikir itu berkembang, dan kemudian akan ada perkembangan cara berpikir dari waktu ke waktu. Saya contohkan misalnya kemampuan berpikir untuk mengenal benda-benda. Awalnya anak-anak akan mengenal nama-nama benda. Kemudian anak-anak akan mengenal perbedaan satu benda dan benda yang lain. Kemudian anak-anak akan mengenal persamaan dari beberapa benda yang nampaknya berbeda, tetapi ternyata ada konsep samanya. Misalnya sama-sama warna merah, sama-sama benda hidup, sama-sama orang. Nah, peningkatan kemampuan-kemampuan dari hanya mengenal benda menjadi bisa membedakan benda sampai bisa mengklasifikasikan benda, itu diajarkan lewat komunikasi. Artinya kalau anak-anak kita tidak bisa berbahasa, dia akan kesulitan berkomunikasi dan kemudian akan sulit untuk mencapai perkembangan berpikir. Apa artinya? Ketika anak-anak kita mengalami masalah-masalah bahasa, tentunya dia akan mengalami kesulitan-kesulitan belajar, tidak paham apa yang dikatakan orang, tidak mampu mengatakan apa yang ingin dia sampaikan, karena semua medianya adalah bahasa. Sehingga anak-anak yang bermasalah dengan bahasa akan sulit mengenal atau menguasai hal-hal baru. Biasanya kita dapati anak-anak yang mengalami keterlambatan bahasa di usia dini, walaupun akhirnya nanti bisa berbicara walaupun agak terlambat, pada akhirnya ketika sudah usia-usia sekolah, inilah anak-anak yang berpotensi mengalami kesulitan belajar. Bisa berupa lambat belajar, ya, tidak mudah paham ketika diterangkan atau dijelaskan materi, atau kesulitan-kesulitan berpikir analisis yang lainnya. Awal mulanya, pangkal dasarnya adalah perkembangan bahasa ketika usia dini. Oleh karena itu, sangat patut bagi kita untuk memperhatikan dengan seksama perkembangan bahasa
anak usia dini kita. Anak-anak yang kurang mendapatkan stimulasi bahasa di masa kanak-kanak seringkali juga akan kesulitan dalam berkomunikasi di masa depan dan mengalami hambatan proses sosialisasi. Biasanya ketika anak-anak sudah mulai masuk usia sekolah atau juga terdapat pada anak-anak usia remaja, saya akan mendapati anak-anak yang tidak percaya diri dalam bersosialisasi, anak yang sulit untuk terbuka, anak yang sulit untuk membela dirinya sehingga kemudian menjadi sasaran korban perundungan atau bullying. Ketika ditelusuri, anak-anak semacam ini memang adalah anak-anak yang memiliki hambatan berkomunikasi. Dan ketika dilacak lebih jauh lagi, asal muasalnya itu ada pada perkembangan bahasa dia di waktu masa kanak-kanak, juga ada riwayat kurang berkembang optimal. Oleh karena itu, upaya kita untuk memberikan stimulasi bahasa pada anak usia dini akan menjadi aset bagi anak-anak untuk memiliki keterampilan sosial di masa depan. Jika kita memberikan stimulasi bahasa pada anak usia dini, artinya kita sedang menyiapkan anak-anak kita untuk menjadi pribadi yang terbuka, percaya diri, mampu beradaptasi, dan tentunya mampu hidup bersama dengan orang banyak dengan baik. Berikut ini adalah 7 kemampuan bahasa anak usia dini. Harapannya sebelum masuk usia 7 tahun, 7 kemampuan ini sudah dimiliki oleh anak-anak kita sebagai bekal untuk menjalani fase-fase kehidupan berikutnya yang lebih kompleks. Apa saja 7 kemampuan bahasa itu? Yang pertama adalah mengenali beberapa kata atau menguasai kosakata reseptif. Reseptif adalah istilah untuk kemampuan bahasa pemahaman. Jadi ada kemampuan bahasa reseptif dan ada kemampuan bahasa ekspresif. Kalau reseptif itu yang dia pahami, yang dia ingat-ingat, yang dia memorize ya, yang ada simpanannya di dalam memori anak-anak kita. Sedangkan kemampuan bahasa ekspresif adalah kemampuan bahasa untuk mengekspresikan secara lisan. Nah, diharapkan anak-anak sebelum 7 tahun ini sudah menguasai banyak kosakata. Kalau dibuat secara bertahap, biasanya saya akan mengamati seperti ini. Anak-anak usia 1-2 tahun itu minimal sudah punya kosakata panggilan untuk orang-orang di sekitarnya. Kemudian anak-anak memiliki kosakata tentang kata-kata benda untuk anak-anak usia 2-3 tahun. Ketika sudah masuk 3 tahun, anak-anak sudah mulai memahami kosakata tentang aktivitas-aktivitas ya. Jadi katanya sudah kata kerja begitu. Nanti ketika anak-anak sudah umur 4 tahun, harusnya anak-anak sudah mulai berbicara di level kalimat dan artinya anak-anak sudah punya memori kata-kata lengkap dari kosakata benda, kata kerja, dan kata sifat. Itu adalah kemampuan bahasa yang pertama. Kemampuan bahasa yang kedua adalah anak-anak mengerti perintah sederhana yang diucapkan orang di sekitarnya. Artinya ini masih masuk dalam ranah perspektif ya. Kalau tadi yang pertama hanya mengenal kosakata, kalau ini sudah memahami perintah dan kemudian memberikan respon berupa aksi, melakukan gerak atau aktivitas yang diminta oleh orang lain itu. Misalnya,
Ayo tirukan. Itu kan kata perintah. Atau A, tolong ambilkan. Nah, begitu. Atau ayo berikan mainanmu kepadaku. Ayo buka mulutmu. Nah, ini adalah kemampuan kedua yang harus dimiliki oleh anak-anak usia dini ya. Memahami perintah orang di sekitarnya. Yang berikutnya, anak-anak diharapkan memiliki kosakata ekspresif. Nah, kalau tadi kan paham ya, apa bedanya reseptif dan ekspresif? Saya lagi, kalau reseptif paham, kalau ekspresif bisa menyebut atau bisa mengucapkan atau melisankan. Kita bisa melihat perbedaannya begini. Misalnya, kita punya flashcard gambar buah-buahan. Ada nangka, stroberi, apel, dan lain-lain. Ketika kita mengatakan sebuah kosakata, misalnya begini, tunjukkan kepada mama mana gambar apel. Ketika anak berhasil menunjuk gambar apel di kartu-kartu yang berjejer-jejer tadi, maka artinya anak-anak punya kemampuan reseptif kosakata apel. Tapi kalau kemampuan ekspresif, kita tunjukkan gambarnya atau bendanya. Sayang, ini gambar apa? Terus anak akan menjawab kan, itu apel. Nah, ini artinya anak sudah punya kemampuan ekspresif kosakata apel. Nah, sekali lagi, ini adalah varian kemampuan bahasa anak usia dini. Yang berikutnya, anak-anak sebelum 7 tahun ya diharapkan memiliki kemampuan mendengarkan cerita dan memahami isi cerita dan menceritakan kembali secara sederhana. Ini tentunya paling mudah kita lakukan dengan proses berkisah. Misalnya berkisah tentang apa yang tadi kita alami. Misalnya Bunda bekerja, ya, atau ayah pulang kerja menceritakan, wah ayah tadi ketemu dengan sepupumu. Nah, itu artinya kita sedang berkisah. Dan kemudian kalau kita ingin tahu apakah anak bisa mendengar, memahami isi cerita, tentunya kita bertanya kepada anak. Kamu ingat tadi ayah cerita tentang apa? Atau ketika Bunda menceritakan buku, cerita tentang gajah yang makan rumput. Nah, nanti setelah membacakan ceritanya, kita tanya kepada anak, sayang, tadi cerita di buku tadi tentang apa? Tentang gajah. Nah, itu sudah sedikit indikasi anak-anak memahami cerita yang kita sampaikan. Kemampuan bahasa berikutnya yang harus dikuasai anak usia dini adalah mengucapkan kalimat sederhana. Harapannya kalimat ini ada struktur minimal subjek, predikat, objek atau SPO. Misalnya anak-anak bisa mengucapkan aku mau makan. Ayah pergi ke kantor. Bunda sedang memasak, begitu. Ini adalah ucapan-ucapan kalimat sederhana. Permasalahan yang biasanya muncul itu tentang kalimat ini, biasanya anak-anak bisa berucap kalimat tapi kadang-kadang strukturnya subjek predikatnya masih terbolak-balik, dan itu indikasi kurang berkembangnya aspek bahasa anak. Yang berikutnya adalah menjawab pertanyaan sederhana. Misalnya, siapa namamu? Mana mamahmu? Ayah kemana? Di mana mainanmu? Nah, ini harapannya anak-anak sudah bisa menjawab pertanyaan ini ya sebelum 7 tahun. Berikutnya adalah anak diharapkan dengan kemampuan berbahasanya itu bisa mengungkapkan perasaan, pendapatnya atau idenya. Misalnya anak-anak diajak pergi, aku mau itu, aku nggak mau pergi. Inilah 7 kemampuan bahasa yang
diharapkan bisa dimiliki oleh anak-anak kita di usia dini. Berikutnya saya akan sharing tentang gejala-gejala masalah bahasa pada anak usia dini. Ini adalah daftar gejala-gejala yang patut kita merasa resah kalau anak kita mengalami gejala-gejala ini. Mengapa kita harus resah dengan gejala-gejala bahasa ini? Karena bahasa itu bukan sesuatu yang akan pasti berkembang seiring dengan berjalannya waktu. Kalau anak-anak kita kurang stimulasi bahasa, walaupun waktu berjalan, anak-anak akan tetap mengalami masalah bahasa. Dan ketika masalah bahasa sudah terjadi, seperti yang saya sampaikan, ada dua potensi masalah besar yang bisa dialami oleh anak-anak, yaitu masalah kognitif dan masalah sosialisasi. Oleh karena itu, mari kita perhatikan gejala-gejala masalah ini supaya kita bisa tahu bahwa anak-anak kita memang perlu mendapatkan penanganan lebih lanjut. Yang pertama, gejalanya adalah anak-anak sulit mengikuti arahan atau menanggapi perintah. Jadi kalau kita beritahu tidak mengindahkan. Jadi seolah cuek. Nah, itu. Kata-kata anak-anak yang cuek itu adalah salah satu indikasi kalau dia memang kemungkinan bermasalah bahasanya. Yang kedua, kurang mampu mengikuti percakapan atau bahkan tidak tertarik ya dengan orang yang bercakap-cakap atau tidak menanggapi atau tidak paham kita ngomong apa, dia meresponnya apa begitu. Kemudian kurang tepat dalam mengucapkan kata-kata. Misalnya tidak keluar huruf-huruf tertentu. Kuning menjadi tunim, bola menjadi bonga, atau mengucapkan kata belakangnya saja, atau mengucapkan kata depannya saja. Nah, ini sudah indikasi-indikasi masalah bahasa. Kemudian anak kurang mengerti apa yang dia katakan, atau berbicara tapi nggak ngerti maknanya apa. Jadi dia kadang bahkan punya kosakata sendiri yang berbeda maknanya dari kita. Yang tahu cuma dia artinya begitu. Berikutnya adalah gejala kurang mampu mengekspresikan diri sendiri dengan kata-kata. Dan kemudian adalah kesulitan kata-kata yang diucapkan anak untuk dimengerti orang lain. Kita mengenalnya dengan bahasa planet. Inilah 6 gejala masalah yang kalau sampai terjadi pada anak-anak kita, kita sungguh patut resah, kita sungguh patut segera memutuskan mencari tindakan apa, treatment apa yang perlu kita berikan kepada anak kita agar segera teratasi masalah bahasanya. Saya akan lanjutkan tentang sharing penyebab speech delay atau masalah-masalah bahasa yang tadi sudah kita bahas. Yang pertama ini tentunya tentang sistem pendengaran ya, yang ada masalah. Beberapa kasus itu sudah bisa kita deteksi di usia 2 tahun ke bawah ketika anak-anak sudah menunjukkan tanda-tanda deteksi dini keterlambatan bicara, kita sudah bisa langsung mengetahui sebetulnya, mencari tahu tepatnya apakah memang ini disebabkan oleh sistem pendengaran yang ada masalah. Tidak selalu karena organ pendengaran ya, maksudnya biasanya kan yang bermasalah di kokleanya ya, dan itu ada tesnya, namanya tes gangguan dengar. Saya selalu merekomendasikan tes gangguan dengar untuk semua anak yang mengalami keterlambatan berbicara di level tidak terucap satu kata pun. Kalau masih babbling, masih terucap beberapa kata atau kosakata tidak jelas, mungkin tidak perlu melakukan tes gangguan dengar. Tapi kalau tidak berbicara sama sekali, sangat patut untuk dilakukan tes gangguan dengar. Apakah kokleanya bermasalah atau tidak, nanti seberapa parah levelnya, apakah perlu menggunakan alat bantu dengar atau tidak. Sistem pendengaran yang bermasalah, selain disebabkan oleh organ pendengaran yang mungkin ada masalah,
itu juga terjadi pada anak-anak yang mengalami masalah gangguan sensori motorik yang sampai terpapar kepada sistem pendengaran. Jadi istilahnya adalah hyposensitive auditory. Jadi sebetulnya anak-anak bisa mendengar suara-suara, tapi tidak merespon suara-suara itu karena kurang sensitif dengan informasi pendengaran. Biasanya ini adalah efek samping dari masalah kebutuhan khusus yang lain ya. Misalnya ada autisme atau autisme yang paling banyak. ADHD jaranglah sampai pendengarannya bermasalah. Pada anak-anak autisme, sensorik pendengaran ini terpapar, ya, kinerjanya terpapar sehingga kemudian menjadi masalah dan kemudian menjadi penyebab anak-anak sulit belajar hal-hal baru karena tidak mendengar dengan baik. Penyebab kedua dari speech delay adalah persiapan konsep yang kurang karena ada masalah intelijensi atau gangguan neurologis. Jadi memang dari sananya ya ada misalnya ada lesi di otak, ada cerebral palsy, mungkin waktu lahir tidak menangis sehingga kemudian ada beberapa sambungan saraf yang tidak berkembang optimal ya. Intinya ada masalah-masalah neurologis yang itu memang menyebabkan hambatan pertumbuhan dan perkembangan proses berpikir sehingga anak-anak tidak mudah menerima konsep-konsep kosakata baru walaupun mereka mampu untuk mendengarnya. Yang kedua, persiapan konsep atau anak-anak tidak punya memori kata-kata yang cukup bagus karena kurang stimulasi. Misalnya kebanyakan HP ya, anak-anak yang screen time atau main dengan layar, baik layar di HP, tablet ataupun layar televisi, itu biasanya kemampuan berbicaranya menjadi kurang berkembang dibanding anak-anak yang tidak bermain gawai. Kenapa? Karena akhirnya mereka kekurangan kosakata. Konsep kata-kata, memori kata-katanya tidak banyak. Lah, kalau memori saja tidak banyak, bagaimana mereka akan mengucapkan kata-kata? Inilah masalah gawe. Atau mungkin bukan masalah gawe ya, masalah semua orang di rumahnya pendiam. Nah, ibunya pendiam, ayahnya pendiam. Ya, akhirnya tidak banyak kosakata yang dia dengar setiap hari sehingga tidak banyak konsep kata yang masuk ke dalam memorinya sehingga kemudian dia terlambat berbicara. Penyebab speech delay yang ketiga adalah organ wicara kurang sempurna. Baik itu di lidah, langit-langit, mulut, rahang dan segala macam ya. Biasanya ini kejadian anak bisa berbicara tapi tidak jelas. Nah, ini penyebabnya rata-rata di organ wicara. Organ wicara yang bermasalah ini bisa dua juga sebabnya. Bisa karena struktur fisiologis, ya memang ada ya, saya temukan kasus anak langit-langit rahangnya, langit-langit mulutnya itu berbeda dari anak pada biasanya. Atau lidahnya terlalu pendek, lidahnya sulit melengkung dan seterusnya. Atau bisa jadi organ wicaranya tidak ada masalah, tapi anaknya mengalami masalah makan, ya susah makan, tidak bisa makan tekstur keras atau makan dimuntahkan, tidak mengunyah, makanan semua langsung ditelan, makannya hanya bubur saja, makanannya hanya yang cair-cair saja. Saya pernah dapat kasus anak umur 5 tahun itu hanya bisa makan makanan yang dalam bentuk jus atau smoothies ya. Dia tidak bisa makan makanan padat. Otot-ototnya nggak berkembang, ya otot-otot di organ wicara nggak berkembang, akhirnya dia sulit untuk berbicara dengan lancar. Penyebab speech delay yang kelima adalah lingkungan belajar yang kurang mendukung. Mohon maaf ya, orang tua yang mudah marah-marah, ya nadanya tinggi, itu beberapa contoh yang tidak mendukung proses anak untuk lancar berbicara. Atau sebaliknya orang tua yang cuek ya, anak main dibiarkan main sendiri, kasih HP didudukkan begitu. Ya jangan harap anak-anak akan lancar berbicara kalau cara pendampingannya model seperti itu.
Bapak Ibu yang ingin mengetahui apakah anak saya termasuk speech delay atau tidak, saya ingin mengajak bersama-sama untuk melakukan sebuah kegiatan interaktif, ya. Silakan Bapak dan Ibu mengisi angket deteksi dini speech delay. Caranya gimana? Bapak Ibu buka browser ya, kemudian ketik tautan ini yang saya tampilkan di layar. Kalau putra Bapak dan Ibu usianya 1-2 tahun, klik ya bit.ly garis miring huruf besar semua DDSD 12. Kalau usianya 2-3 tahun, DDSD 23. Kalau usia 3-4 tahun, DDSD 34. Kalau usianya 4-5 tahun, DDSD 45. Nah, saya berikan waktu kurang lebih 5 menit untuk mengisi angket tersebut. Nanti kalau Bapak dan Ibu kirim send ya ke di bagian paling bawah, nanti akan keluar skor angket itu berapa. Diingat-ingat skornya akan kita bahas pada bagian selanjutnya. Baik Bapak dan Ibu, sudah mendapatkan skornya ya setelah mengisi angket. Saya mengkategorikan speech delay menjadi 3 kategori. Speech delay berat, speech delay sedang, speech delay ringan. Asumsinya anak-anak yang nanti masuk kategori speech delay berat itu adalah anak-anak yang butuh terapi-terapi intensif dengan para profesional. Sedangkan anak-anak dengan speech delay sedang, ketika ibu dan bapak di rumah bisa intensif melakukan treatment penanganan bahasa, bisa jadi ini sudah jadi sarana untuk anak mengalami pertumbuhan yang cukup baik begitu ya. Tapi tentunya kalau kategori sedang ini ditangani oleh profesional akan lebih baik. Nah, untuk speech delay ringan itu selama anak-anak masih berinteraksi dengan teman, pergi ke sekolah, mengikuti pembelajaran ya. Itu anak-anak dengan speech delay ringan biasanya seiring dengan waktu kemampuan bahasanya akan meningkat. Cara membacanya mudah saja, Bapak dan Ibu tadi mengisikan anak di usia berapa ya? 1 atau 2, 2, 3, 3, 4, atau 4-5 tahun. Nah, skornya silakan dilihat di layar. Anak saya kira-kira termasuk di mana. Misalnya anak saya usia 3-4 tahun. Skor yang saya dapatkan 13. Berarti dia speech delay ringan. Misalnya anak saya umur 1 tahun 10 bulan. Nah, belum 2 tahun ya. Skornya anak saya dapat skor 11, berarti sama sekali tidak speech delay. Mungkin perkembangannya normal-normal saja. Ini adalah kategori-kategori yang akan memudahkan kita untuk memilihkan treatment bagi anak ya. Sekali lagi, kalau ini dasarnya, ini hanya sekedar deteksi dini ya. Tentunya asesmen atau penilaian kemampuan bahasa yang lebih detail dan lebih kompleks harus dilakukan bersama profesional. Ini hanya sedikit alat bantu yang memang saya siapkan karena saya memang sering berbagi dalam sesi webinar atau seminar semacam ini. Kita akan bahas bagaimana penanganannya di bagian berikutnya. Saya akan berbagi tentang 5 intervensi dini untuk anak-anak yang mengalami masalah perkembangan bahasa dan bicara. Apapun penyebab dari masalah anak-anak ini, ada 5 jenis intervensi yang bisa kita berikan. Dan ini adalah intervensi minimal ya,
problem solving minimal agar perkembangan bahasa mereka sedikit mengalami peningkatan dan tidak semakin terpuruk dalam kehidupan sosialnya. 5 hal itu yang pertama adalah suplai perpustakaan kosakata untuk peningkatan kemampuan reseptif. Saya ibaratkan bahwa memori anak-anak kita itu adalah sebuah perpustakaan, di mana semakin banyak buku, semakin banyak informasi yang kita letakkan di dalam perpustakaan itu, maka semakin banyak pengunjung yang bisa mengakses informasi tersebut. Bagaimana caranya kita membangun sebuah perpustakaan memori di dalam pikiran atau di dalam sistem otak anak kita, yaitu nanti dengan memberikan banyak stimulasi. Saya akan jelaskan di belakang nanti. Ini suplai perpustakaan kosakata ini tujuan utamanya untuk meningkatkan kemampuan reseptif atau pemahaman tentang kata-kata. Sekaligus nanti juga akan meningkatkan kemampuan tentang hubungan antar kata atau semiotika. Yang kedua, untuk semua kasus masalah anak-anak yang mengalami keterlambatan bahasa, sangat saya sarankan untuk melakukan puasa akses gadget atau gawai. Sudah disinyalir oleh kami, para praktisi pendidikan, para terapis wicara, ya, para praktisi tumbuh kembang anak, bahwa akses gawai sejak dini membuat kemampuan berbahasa anak-anak kita menurun drastis dari yang seharusnya. Berikutnya, anak-anak kita yang memiliki masalah dengan bicara dan bahasa juga membutuhkan latihan konsentrasi. Berikutnya, butuh latihan oral motor atau kekuatan otot-otot di mulut, lidah, dan rahang. Dan yang terakhir akan butuh lingkungan sosial stimulatif. Kita akan bahas satu persatu setelah ini. Anak-anak yang memang terindikasi mengalami keterlambatan berbahasa membutuhkan 5 jenis intervensi yang sudah saya ceritakan tadi. Sedangkan teman-teman yang lainnya yang sudah punya kemampuan berbahasa cukup baik, saya kira juga tidak salah atau tidak akan sia-sia ketika kita juga memberikan stimulasi bahasa kepada mereka. Latihan-latihan tersebut akan membuat anak-anak kita terpelihara kemampuan berbahasanya dan tidak mengalami penurunan dengan berbagai macam gangguan yang akan dialami dalam kehidupan sehari-hari. Saya akan berbagi tentang intervensi yang pertama, yaitu perpustakaan kosakata. Bagaimana agar anak-anak kita punya pemahaman kosakata yang kaya, yang banyak, dan yang tepat. Sederhana saja, ajak anak-anak kita banyak untuk berbicara. Apakah mereka menyahut atau mereka tidak menyahut, kita perlu untuk berbicara kepada anak-anak kita. Kita ajak bicara sejak bangun tidur, ya, sampai satu persatu aktivitas kita jalani mereka, sampai kita mengantarkan mereka kembali untuk tidur, kita perlu mengajak mereka untuk berbicara. Yang kedua, nyanyikan atau perdengarkan lagu. Irama di dalam lagu sangat menarik bagi anak-anak. Sehingga kosakata-kosakata yang tersampaikan dalam nada-nada lagu membuat antusiasme anak untuk mengenal kosakata baru juga akan meningkat lebih baik. Maka mari kita nyanyikan atau perdengarkan lagu-lagu pada anak-anak. Yang ketiga, sebut nama benda, orang, dan aktivitas yang kita lakukan. Misalnya begini, bangun pagi kita akan berbicara pada anak-anak. Assalamualaikum, selamat pagi. Yuk kita baca doa sesudah bangun tidur yuk.
alhamdulillahilladzi, ya, dan seterusnya. Kemudian kita sampaikan, yuk sekarang waktunya ke kamar mandi. Ini namanya pintu kamar mandi. Kalau ini namanya sikat gigi. Kita ya akan menyikat gigi dulu. Nah, kita sebut masing-masing dari aktivitas benda-benda yang kita temui kepada anak setiap hari berulang-ulang dan berulang-ulang. Apakah anak-anak menyahut atau tidak? Apakah anak-anak menirukan atau tidak? Kita terus memberikan masukan ke perpustakaan kosakata dia. Semakin sering kata-kata itu diulang, semakin kuat itu akan menancap kepada perpustakaan kosakatanya. Berikutnya, bacakan kisah dengan atau tanpa buku. Kita bisa saja berkisah tentang tadi mama pulang dari pasar. Ternyata di pasar sedang musim buah rambutan. Itu kisah tanpa buku. Atau kita juga bisa membacakan kisah sambil melihat buku. Menunjukkan gambarnya dan menceritakan kisahnya. Inilah beberapa alternatif untuk memperkaya perpustakaan kosakata anak-anak. Tentunya jangan heran kalau anak jarang diajak bicara, jarang dinyanyikan, jarang diberikan nama-nama benda, jarang diberi kisah. Tentunya mereka akan punya perpustakaan yang sedikit. Kalau mereka punya perpustakaan yang sedikit, ya, di benak mereka, bagaimana bisa mereka akan berbicara? Intervensi yang ketiga adalah puasa gadget atau puasa gawai. Bagaimana cara melakukan puasa gawai pada anak-anak kita? Yang pertama, letakkan gawai atau gadget jauh dari jangkauan anak atau sembunyikan. Masukkan dalam lemari, masukkan dalam laci, tidak terlihat oleh mata anak dan tidak terjangkau oleh tangan anak-anak kita. Yang kedua, jangan mengkondisikan anak-anak makan atau belajar sambil menonton layar. Ini sangat mengganggu perkembangan konsentrasi anak. Jadi kalau mau makan, makan aja, gak usah dikasih HP di depannya. Itu merusak konsentrasi anak. Ketika konsentrasinya tidak bagus, dia semakin sulit untuk belajar, berbicara, dan berbahasa. Kalau anak-anak sedang belajar, sedang bermain balok, sedang bermain Lego, cukup berikan mainan Lego dan baloknya saja tanpa perlu ada HP atau tablet di sekitarnya. Yang ketiga, tolong perbanyak mainan non-gadget sebagai fasilitas bagi anak. Kita mungkin bisa menyembunyikan HP-nya. Kita mungkin bisa meletakkan HP itu jauh dari jangkauan anak. Tapi anak-anak akan kebingungan. Terus aku main apa? Maka perbanyaklah mainan-mainan fisik di rumah kita. Ya, saya yakin itu sangat mudah untuk dibeli dan kita bisa memilih dari harga yang paling murah sekalipun. Yang terakhir ini tentunya tidak mudah ya. Jangan bergadget, jangan mainan HP, jangan scrolling media sosial, jangan nonton YouTube ketika kita sedang menemani aktivitas anak. Anak akan iri, anak akan terdistraksi dengan aktivitas kita. Sekali lagi saya sampaikan bahwa gawai sudah dinyatakan sebagai 3 besar penyebab masalah keterlambatan berbicara dan bahasa anak. Mari kita sama-sama berkomitmen untuk kalau tidak bisa sama sekali meniadakan gadget bagi anak, minimal membatasi dengan sangat terbatas. Semua anak yang mengalami masalah perkembangan bahasa biasanya disertai masalah rentang konsentrasi yang pendek. Oleh karena itu,
kita perlu memberikan intervensi latihan untuk meningkatkan konsentrasinya. Bagaimana cara melatih konsentrasi anak? Yang pertama, sederhana ya. Mari kita semua letakkan benda yang diminta anak di depan mata. Di sini. Ya, sebelum diberikan kepada anak. Sehingga anak akan secara tidak langsung menatap mata kita. Misalnya anak mau minta minum. Mah, minum. Minta apa sayang? Nah, dia akan melihat benda yang dia minta kan di depan sini. Nah, minta minum. Nah, ini minum, ini botol minumnya. Kemudian baru berikan. Kemudian ajak anak-anak untuk latihan gerak motorik. Semua gerak motorik meningkatkan konsentrasi anak. Merangkak, merayap, melompat, bermain trampolin, bersepeda, ya, bermain jungkat-jungkit. Semua aktivitas motorik akan menyumbangkan peningkatan konsentrasi bagi anak. Ada saya jelaskan lengkap di buku saya berjudul Tuntas Motorik Investasi Sepanjang Hayat. Yang berikutnya adalah ajak anak untuk main sampai selesai. Ketika anak-anak menunjukkan kebosanan pada sebuah permainan, jangan biarkan mereka kemudian meninggalkan permainan tanpa menyelesaikan. Itu membuat anak-anak semakin sulit berkonsentrasi pada satu aktivitas. Mari kita temani, mari kita pegang tangannya. Ayo, belum selesai mainnya. Kita bantu mereka untuk menyelesaikan permainan itu. Yang berikutnya adalah untuk sementara, jangan biarkan anak-anak melakukan dua aktivitas secara bersamaan sampai mereka lancar berbicara. Misal seperti tadi ya, makan sambil nonton YouTube. Atau misalnya mendengarkan cerita sambil menggunakan permainan-permainan tangan. Cukup satu aktivitas sampai selesai. Latihan berikutnya yang bisa kita berikan kepada anak-anak yang mengalami keterlambatan berbahasa atau berbicara adalah latihan oral motor. Latihan ini biasanya juga sangat spesifik dibutuhkan untuk anak-anak yang sudah bisa bicara tapi belum lancar. Terdapat beberapa substitusi bunyi-bunyi. Misalnya tidak keluar bunyi K, tidak keluar bunyi S, tidak keluar bunyi R. Nah, apa yang bisa kita bantu untuk anak-anak seperti ini? Yaitu stimulasi otot-otot yang ada di rahang, ya, di mulut, di lidah, gitu ya, dan di area sini. Bisa kita lakukan dengan memberikan senam mulut. A, I, U, E, begitu ya, kepada anak-anak, atau kita pijat rahangnya. Begini. Kalau ingin tahu gerakannya mirip facial. Kalau ingin lebih spesifik, ada banyak bertebaran di tutorial YouTube bagaimana cara melakukan oral motor exercise dengan pijat. Yang berikutnya, kita perlu memberikan menu makanan dengan aneka tekstur. Ya, biarkan anak-anak menjilat makanannya, ya, karena itu gerakan lidahnya akan cocok untuk stimulasi oral motor, dan kemudian arahkan anak-anak untuk mengunyah dengan benar, tidak langsung menelan makanan. Kemudian, latihan aktivitas gosok gigi secara rutin itu juga latihan oral motor yang baik. Maka kalau anak-anak ingin bercepat-cepat ketika gosok gigi, tahan sebentar. Minimal gosok gigi lah 5-7 menit supaya jadi sarana latihan oral motor. Latihan lidah, jadi lidah itu bisa dijulurkan, ditekuk-tekuk begitu ya, digulung miring ke kiri, miring ke kanan begitu. Nah, ini banyak sekali tutorialnya kayak kalau cari di YouTube ya. Kalau mau pakai alat bantu, di beberapa apotek juga dijual alat untuk mendorong lidah anak-anak supaya terlatih. Yang berikutnya, ajak anak untuk main aktivitas-aktivitas yang ada unsur meniupnya. Peluit, lilin, kertas berserakan ditiup, atau aneka banyak
aneka macam permainan, alat-alat, itu banyak sekali di toko mainan yang berbasis aktivitas meniup. Ini sangat melatih oral motor supaya otot-otot mereka lebih lentur, sehingga kemudian nanti lebih mudah membunyikan ya jenis-jenis bunyi yang mereka awalnya belum bisa menjadi bisa. Kita perlu memberikan lingkungan yang stimulatif kepada anak-anak kita. Apa itu lingkungan stimulatif? Contohnya adalah lingkungan yang banyak aktivitas bermain bersama dengan teman sebaya. Maka mari kita ajak anak-anak bermain di luar rumah bersama tetangga atau komunitas atau sekolah preschool atau semacamnya yang sesuai dengan tahapan perkembangan anak. Pentingnya berkomunitas atau bersosialisasi adalah akan memicu anak-anak untuk meniru, ya, akan memodel, akan mengimitasi perilaku teman sebayanya. Sehingga dari kelemahan-kelemahan mereka dalam berbicara atau berbahasa menjadi kemampuan yang lebih baik. Yang kedua, upayakan orang satu rumah banyak berbicara juga, itu lingkungan yang stimulatif. Tapi syaratnya anak-anak hanya perlu belajar dengan satu bahasa. Sekali lagi tolong dihindari di dalam rumah menggunakan percakapan lebih dari satu bahasa. Karena itu akan membingungkan anak. Proses berpikir anak belum mengizinkan anak-anak untuk melakukan translating atau menerjemah kata-kata. Maka bagi anak, chair dan kursi adalah dua hal yang sangat berbeda karena bunyinya berbeda. Akan sangat salah kaprah ketika kita mengajarkan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dalam satu waktu untuk anak yang masih terlambat berbicara. Mereka akan semakin mengalami disonansi kognitif atau kebingungan-kebingungan berpikir. Yang ketiga, ini tentu saja harus sejalan. Hindari tayangan, ya, tontonan TV kabel, ya, YouTube, dan berbagai asupan informasi dengan bahasa yang berbeda dengan bahasa sehari-hari. Pada intinya, anak-anak membutuhkan penguatan bahasa ibu atau bahasa utama untuk mempercepat mereka belajar berbicara. Semakin bahasa ibu dikuatkan, semakin cepat anak-anak yang terlambat bicara bisa meningkat kemampuan berbahasanya. Semakin anak-anak diberikan asupan informasi bilingual, semakin kesulitan berbicara dan bahasa ini semakin akan berlarut-larut. Mari kita berikan lingkungan stimulasi yang positif. Saya sampai pada akhir pembahasan slide-slide saya. Saya ingin mereview kembali bahwa kita sudah belajar tentang betapa pentingnya kemampuan berbahasa bagi anak-anak kita, bagi masa depan anak-anak kita, terutama untuk perkembangan kognitif dan perkembangan sosialisasinya. Kita juga sudah belajar tentang gejala-gejala keterlambatan bahasa anak, bagaimana cara mendeteksinya. Kemudian, saya juga sudah berbagi tentang apa-apa yang harus kita kerjakan kalau kita ingin kemampuan berbahasa anak kita lebih meningkat lagi. Nah, presentasi ini saya tutup dengan mengingatkan kembali bahwa anak-anak yang memiliki perkembangan bahasa yang optimal akan mudah belajar sepanjang hayatnya. Perkembangan bahasa, pondasi-pondasi berbahasa yang mereka dapat ketika usia dini ini akan mereka bawa sebagai keterampilan hidup sampai mereka dewasa, sampai mereka tua. Dan tentu saja anak-anak kita yang tidak optimal perkembangan bahasanya, kita harus menerima bahwa akan ada masalah yang mereka alami sepanjang hayatnya juga. Kalau mereka jadi pribadi yang tidak percaya diri, ya sampai dewasa menjadi tidak percaya diri, sampai menemukan cara-cara penyembuhannya. Kalau dengan perkembangan bahasa yang kurang ini kemudian
proses berpikirnya menjadi kurang optimal, ya sampai nanti mereka sekolah di SD, SMP, SMA akan mengalami kesulitan belajar. Dan tentunya akan ada kesulitan-kesulitan setelah itu. Oleh karena itu, mendampingi perkembangan bahasa anak akan menjadi investasi yang luar biasa untuk masa depan anak-anak kita. Terima kasih sudah menyimak paparan saya. Saya sangat senang. Selanjutnya ini adalah sesi sharing, sesi diskusi dengan ayah bunda sekalian. Ya, ini adalah kontak saya praktisi pendidikan dan sangat terbuka untuk diajak sharing dan komunikasi di luar kesempatan ini. Itu ada nomor admin kami, ada alamat email, dan juga ada media sosial Instagram yang biasanya saya sharing materi-materi pendidikan anak yang lebih terstruktur begitu. Ucap terima kasih dari saya atas kesempatan yang sudah diberikan. Mohon maaf jika ada kalimat yang kurang berkenan, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi ilmu yang barokah untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.